Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamu, nikmat yang tak terhingga, yang luar biasa. Tinggal bagi kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang seperti kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan ulang-ulang kaji kita untuk pengingat diri kita. Kita bacakan surah Al-Imran ayat 123. Itu 23 lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 123, dan sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepadamu pada saat perang Badar. Aku tak tulihna nama perperangnya di dalam Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Iko membandingkan antara peristiwa setelah perang Badar, yaitunya perang Uhud. Nah, kan pembahasan awak dua ayat sebelumnya adalah bicara soal kekalahan rombongan pasukan muslim pada saat perang Uhud. Pada sebelumnya umat muslim mendapatkan kemenangan, yaitunya pada saat berperang di lembah Badar. Jadi nama perperangannya itu berkenaan dengan tempat. Jadi termasuk lo di Indonesia dalam sejarahnya di mana peristiwa itu terjadi, disebutkanlah nama perperangan itu. Pada saat perang Badar disebutkan sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada umat muslim pada saat perang Badar. Perang Badar itu kalau lokasinya itu tampaknya antara Makkah dan Madinah. Kalau perang Uhud tampaknya adalah di Madinah. Berarti perang Badar itu terjadi 1 tahun sebelum terjadinya perang Uhud. Perang Badar itu adalah perang yang kemudian memberikan kandungan hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Kalau soal waktunya terjadi pada 17 Ramadan. Jadi pada 17 Ramadan terjadi perperangan Badar, di mana umat muslim mendapatkan kemenangan
di dalam perperangan tersebut. Kalau dilihat dari jumlah pasukan dan kelengkapan perperangan, itu tidak logis, tidak masuk akal. Amat mustahil umat muslim mendapatkan kemenangan. Bulan puasa terjadi perperangan itu. 7 balik Ramadan. Jadi sesuatu yang mustahil, yang dianggap tidak mungkin terjadi, tetapi itu bisa terjadi. Faktanya adalah umat muslim meraih kemenangan. Iko jadi pelajaran dia, Wak. Kok bisa? Mbak anak bisa pula. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada masalah. Bahwa pertolongan Allah itu amat luar biasa. Bagi awak sebagai umat muslim, harus mengambil pembelajaran, mengambil hikmah dari peristiwa itu. Artinya adalah kita umat muslim kau harus optimis. Harus optimis kau harus tetap yakin bahwa pertolongan Allah itu akan hadir bersama orang yang yakin, bersama orang yang sungguh-sungguh, bersama orang yang istiqomah. Kan banyak lo pelajaran dalam kehidupan. Yo kau mohon maaf contohnya pemain tinju contohnya. Usia nuko lah hebat, prestasinya luar biasa, ikut segala macamnya. Akhirnya kalau dia sombong bisa kalah oleh orang yang biasa-biasa saja. Contoh yang lain-lain. Orang dianggap dari kalangan biasa. Tetapi kalau dia konsisten, istiqomah, sungguh-sungguh bisa mengalahkan orang yang sebelumnya prestasinya lah tasabui lah orang, lah menjadi buah bibir. Itu pelajaran kehidupan. Dari keluarga biasa-biasa saja bisa luar biasa. Kalau seandainya usahanya, karajonya luar biasa. Karena disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa antum azillatun, sementara kamu itu berada pada posisi dengan jumlah pasukan yang sedikit dan persenjataannya lengkap. Bos awak kok pasti orang menganggap remeh. Menganggap remeh. Singin yang jumlahnya, singinnya. Tuh pasukan lawan pastinya menganggap enteng. Diremehkan, iko sapali ulangannya kau. Jumlah dia sengeneknya. Anak nak parang lo tuh, anak nak manang lo tuh, anak masuk akal dia. Tetapi cara berpikir orang ketika mendapat sesuatu yang lebih jumlahnya banyak, persenjataannya lengkap, kecenderungannya itu inyo terjatuh sombong. Dek merasa kuai, dek merasa baga, dek merasa santiang, dek merasa kayo banyak. Cara-cara seperti itu, kondisi seperti itu, hati-hati. Kau ingat bagi awak, bagi diri kita. Sering awak terjerumus pada posisi ongeh, ongas, sombong. Pada akhirnya kadang-kadang menganggap remeh, lalai. Di situ orang sering terjatuh, tergelincir karena kerekel kecil. Dia marasul walasan tiang, marasulah kuai, marasulah hebat, menganggap remeh yang lain. Jadi makanya pelajaran yang awak ambil dari peristiwa Perang Badar itu, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berputus asa ketika melakukan sesuatu yang semulanya dianggap mustahil. Banyak contoh-contoh, ada pengusaha, sianu tu nyolah kakayo, nak kemungkinan awak ko dari keluarga iko nyo modal nak ada, nak kemungkinan awak sukses. Kata siapa tidak mungkin? Semuanya teori kemungkinan. Dalam kehidupanku adalah teori kemungkinan. Nak ada tidak mungkin. Kalau seandainya Allah berkehendak. Jadi tetap awak motivasi anak awak, keluarga awak, jangan pernah berputus asa, jangan pernah pesimis.
Karena Allah Ta'ala itu beserta orang yang optimis, beserta orang yang yakin, beserta orang yang bersungguh-sungguh. Karena sudah dibuktikan dalam sejarah Allah memberikan pertolongan kepada umat muslim yang dia berjuang, dia berperang penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesabaran. Jadi apa poinnya? Pertama adalah yakin. Yang kedua, kita di dalam bekerja, di dalam berusaha, di dalam berjuang, di dalam melakukan banyak hal memang harus dengan niat yang ikhlas. Balik lo kan niat. Wak luruhan niat awak, wak peloan niat awak, wak perbaiki niat awak. Karena ada kaitannya. Kalau niat awak baik, didukung oleh kekuatan niat seperti itu, lalu kemudian wak yakin, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan memberikan itu adalah Allah. Yang akan memuliakan itu adalah Allah. Dikatakan Allah, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang akan memberikan kemuliaan itu Allah. Yang akan memberikan kehinaan itu adalah Allah. Kalau Allah memberikan, tidak ada orang yang bisa menolak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Jadi Allah yang menguasai semuanya, memiliki semua kerajaan itu, akan memberikan kepada orang yang dikehendakinya, mencabut dari yang dimiliki orang itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Lah, itu pembelajaran. Meskipun disebutkan di situ adalah peristiwa Perang Badar, tetapi dari peristiwa itu mengajarkan awak tentang prinsip dalam kehidupan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang wahadoi, tidak boleh ada yang namanya pat putih aso. Dalam kemungkinan kalau lain, yalah nuela wak lain, mundure lawak lain, mengatu menyanyarahan anguk jatuhnya itu. Kalau seandainya cara berpikir seperti itu, tidak dosa ke Allah kemenangan, tidak dosa ke Allah keberhasilan. Jadi kalau awak ingin berhasil, ingin sukses, harus dimulai dari sebuah keyakinan. Yakin awak akan bisa sampai di situ. Yakin awak akan bisa mendapatkannya. Yakin awak akan bisa memperolehnya. Itu adalah dengan semangat. Jadi memulainya dengan semangat. Kalau lewat bahasa semangat, bersungguh-sungguh. Kalau disebut di dalam filosofi orang Arab, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang yakin, insyaallah dia akan mendapatkan. Jadi sungguh-sungguh. Yang kedua, luruskan niat, peloan niat. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Kalau niat awak itu adalah sesuatu yang ingin awak dapatkan, lalu kemudian waluruhan niat awak adalah untuk bisa berbuat lebih baik, dimudahkan Allah, dilapangkan Allah jalannya. Segala nama mambe dibersihan kasadoi, dilapangkan oleh Allah Taala. Iko soal prinsip. Kekuatan orang tua awak dulu, para pejuang-pejuang dulu itu adalah di situ letaknya. Yakin mereka, optimis mereka, ndak adonan sulit doh. Jadi ndak adonan sulit, ndak adonan bare kalau seandainya awak lai yakin. Karena nak meringankan itu Allah. Kalau nak awak ko tentu balik ke kaji awak. Kalau awak ko nak do dayu awak do, ndak do payu awak do, ndak do kekuatan awak, wak balian dia ke kaji awak, wak bertauhid awak kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah.
Ndak ada kekuatan, ndak ada dayu, ndak ada upayu, ndak ada yang lain. Semuanya itu adalah Allah yang punya. Kalau lebih itu menyandarkan segala sesuatunya itu kepada yang maha kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kekuatan itu kepada awak. Jadi dulu kaji dajan de guru-guru awak sapinji sangene, tapi dengan keyakinan you langsung tuah kaji itu tadi. You bana yakin langsung terasa sekali. Nah, jadi dengan adanya pertolongan Allah tu kepada awak, mangko diperintahkan Allah, fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka kamu harus bertakwa kepada Allah agar kamu selalu menjadi orang yang bersyukur atas segala nikmat Allah. Jadi kemenangan yang awak raih itu juga berasakan nikmat dan rahmat dari Allah. Kalau begitu maka awak harus bersyukur, pandai bersyukur awak. Karena kata Nabi, siapa nalai pandai bersyukur terhadap yang sedikit, berarti dia bisa syukur terhadap yang banyak. Jadi anak-anak doa kini wa syukuri alhamdulillah, berarti itu adalah tahapan awak akan bisa mendapatkan nikmat yang lebih besar dan awak tetap mampu menjadi orang yang bersyukur. Maka doa awak selalu awak minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma auzi'ni an ashkura. Awak minta kepada Allah Ta'ala, curahkanlah kepada aku untuk bisa bersyukur atas segala nikmat Engkau. Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadi awak minta ke Allah Ta'ala supaya senantiasa diri awak ko bersyukur atas segala nikmat Allah. Kalau tidak bersyukur tu balik kepada kufur, menjadi kufur awak tak do, awak mendapatkan nilai tambah. Do yang ada adalah diingatkan Allah Ta'ala. Azab Allah itu amat pedih. Itu diingatkan Allah Ta'ala. Nah, diambil balik. Kalaupun dapat masih ada harta denyo, tapi keberkahannya tak ada. Keberkahannya tak ada, istilahnya nilai dapat nar atau banyak, tapi yang tak dapat adalah kegelisahan. Gelisah, cameh, khawatir, berarti kan tak ada berkah nama. Tapi dapat awak secukupnya, awak bersyukur kepada Allah, awak tenang, awak bahagia, itu yang membuat menjadi tentram. Itu yang membuat awak menjadi tentram. Makanya nilai-nilai prinsip-prinsip hidup dari pengalaman-pengalaman sejarah yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk pun ketika meraih kemenangan, ketika kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberhasilan, setiap kemenangan dan keberhasilan itu jangan lupa awak bahwasanya itu adalah karena nikmat dari Allah. Pendekatan yang Rasulullah lakukan ketika mendapatkan keberhasilan itu tak lain dan tak bukan adalah bersyukur. Bersyukur ini adalah nikmat dari Allah. Nikmat yang Allah berikan itu layak dan wajib kita mensyukuri. Lah, jadi dari kemenangan yang diraih oleh Rasulullah beserta sahabat, kita ambil iktibar. Kalau seandainya awak mencari lebih dalam, ternyata kemenangan yang diraih, kemenangan yang didapatkan itu juga didukung oleh kekuatan doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dari jumlah pasukan, dari kelengkapan senjata perang, jumlahnya sedikit, jumlahnya terbatas. Kekuatan berikutnya yang akan bisa mengalahkan itu adalah, mengalahkan orang lain itu adalah dengan doa. Karena mengalah orang lain itu bukan untuk sekedar menghancurkan, tetapi adalah untuk dakwah yang lebih besar. Nah, berarti niatnya tadi di peloan, niatnya untuk bisa mengalahkan itu bukan untuk menunjukkan awak hebat, awak kuat, tetapi adalah supaya agak jalan untuk berdakwah menjadi lebih terbuka,
Jadi orang kafir yang selalu kau mengganggu, yang selalu kau mengambil, tidak ada ruang, tidak bebas untuk berdakwah, maka mereka dilakukan perlawanan. Dan demikian, niatnya adalah untuk kebaikan, dimudahkan Allah. Tetapi kemenangan itu pun adalah karena ada doa. Jangan sampai lupa lo beko lah bentuk kaca langan lah balangan, kaca batih lah babatih. Kode saya kok lah saya. Kode ambo pemimpin perangnya, ambo yang menyusun strateginya, ambo yang mengatur kasadoe, mongko bisa menang, mongko bisa meraih keberhasilan. Oh, kok lama maden kan? Lupa bahwa semuanya itu harus dipandang dari aspek-aspek di luar itu. Makanya kekuatan doa itu adalah senjata orang mukmin. Kalau bicara soal senjata, senjata yang paling ampuh, kekuatan yang paling kuat, yaitu doa. Berdoalah kepada Allah, Allah akan mengabulkan, Allah memperkenankan. Ya Allah, kami ingin berdakwah, kami ingin berbuat, ingin lebih baik. Sementara ada hambatan di depan, lancarkan, mudahkan. Karena berjuang, jumlah kami sedikit, nak mungkin rasul meraih kemenangan. Tetapi yang memberikan kemenangan itu semuanya adalah Engkau ya Allah. Doa. Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, awak membaca sejarah-sejarah orang yang sukses itu banyak orang-orang biasa kemudian berprestasi. Ada kekuatan doa dari orang tuanya, dari dirinya sendiri. Ada yang selalu berzikir. Kan ditanya, ada sahabat, ada anak yang kuat hafalannya, bisa menghafal Al-Quran, suksesnya. Ditanya, termasuk banyak juga buya-buya pimpinan pesantren. Dicari anak kau, ada anak kau nama apa aja tapi agak lama hafalannya. Tapi adanya istilahnya agak santai. Lalu kemudian ketika disuruh menghafal Al-Quran, capek dan dia bisa menghafal, kuat dabitnya. Buya kau selalu bertanya, pasti ada kekuatan doa. Ada amalan-amalan khusus. Ada wirid-wirid yang diwiridkan. Bisa jadi dirinya dan bisa jadi orang tuanya. Itu cara memandangnya guru-guru di pesantren. Hanya dong, lalu-lalu aja disuruh mapa, kancang hafalannya. Dapet dia sekali. Tahano, dabit hafalannya. Telusuri taruh, digali taruh. Ternyata orang tuanya ada mewiridkan. Mungkin ada yang bersedekah khusus, ada yang sholat sunat yang selalu konsisten karajuan. Kau duha lah namanya, kau tahajud lah. Kemudian sering berwirid membaca Al-Quran taruh jam-jam tertentu. Itu Bapak Ibu adalah nilai lebih, apalah nama itu, energi yang memberikan kekuatan kepada anak, kepada keluarga dan kepada diri sendiri. Jadi wirid-wirid kebiasaan. Aduh tanya, bagaimana kau suksesnya, bagaimana kau berhasilnya? Ambo nak lo tahu doh. Okey. Kalau ini nak melakukan wirid khusus, ditanya keluarga. Ayah hindu bang. Ingat keberhasilan awak itu bukan karena diri awak sendiri. Ada kekuatan doa dari orang tua awak, dari guru awak. Aku kaji kok. Ada orang tua awak dan ada guru awak yang mendoakan. Doanya kau yang mustajab sehingga awak mendapat keberhasilan. Jangan hanya menyabui. Kau dambu ini kau nak dona lain kau tulang 8 karik kau nak bakarajo kau utak kau kinci kau nak pikir kau lupa bahwa ada variabel-variabel lain yang mesti awak mengerti dan pahami. Nah itu jadi Rasulullah itu berdoa Rasulullah menjelang perang, kemudian saat perang itu adalah perang Badar, perang yang Rasul sendiri memimpin. Bahwa mengko Rasul langsung turun tangan, bahwa mengko beliau memimpin karena itu adalah untuk berkenaan masa depan, jangka panjang. Kalau seandainya beliau nak turun, lalu kemudian jumlah Muslim yang masih sedikit, sementara jumlah orang kafir banyak, mereka melakukan perlawanan. Tentu jumlahnya sedikit kalah. Mana orang kafir. Oleh karena itu Rasul turun, Rasul berdoa. Jadi makanya
berdoalah tapi senantiasa awak kepada Allah. Karena kadang-kadang dengan awak berdoa tulah awak laporkan kepada Allah, lah awak kaduan kepada Allah, rasanya lah mulai ada joplong seketik. Jadi secara psikologis itu kalau awak lah curhat, lah mengadu, awak bercucurkan air mata, menengadahkan tangan memohon kepada Allah, itu adalah energi yang kuat. Awak lah kini madu, awak je lah. Awak je contoh pai parang jumlah awak sengenek, jumlah lawan banyak, aki kira baap kanai nak perasaan awak. Takwi awak aja. Sama je takang Abdullah bin Ubay ketika menghadapi perperangan Uhud, inyo yang memprovokasi, inyo yang mengalihkan perhatian umat muslim. Dari jumlah 950 atau 1000 umat muslimnya lawan 3000. Dari taruhan 1000 kurang kok 300 lah keluar. Alasannya itu tadi, mengawak menyerah nangu eko jumlah awak segini, eko kok konyol namu eko kok nak punya perhitungan namu eko doh, berarti kalah sebelum baparang. Kalah sebelum baparang karena hanya mengandalkan kepada logika yang biasa saja. Namu ya jumlahnya segini kok kalah jo kan. Kalaulah dari awalnya pesimis, kalau dari awalnya lah kalah, ya berarti lah mengalami kekalahan sebelum berperang. Kan mental kedua, mental petarung, kalau istilah orang olahraga atlet atau petinju itu atau atlet lah, patamu itu dan bangun itu adalah mental menang, mental kedua. Kalau mental kalah itu adalah pesimis ya. Tu nak kado mencaduk barang kedua le, nak tagak kapal itu le. Kalau lah nak tagak keperluan kan wajo mangke senjata telah mengengari ya lah ngerti le. Tu siang ni tembak arahnya ko lain lo tembak le. Itu contoh-contoh kasus. Jadi memang peristiwa-peristiwa itu mengandung hikmah, mengandung pelajaran, ditelusuri ke dalam. Itu mengkonyo di dalam zahir ada batin. Dalam syariat ada bahakikat. Wak caliat di balik itu, kikiro apa hikmahnya, apa pelajaran di balik itu. Itulah contoh-contoh betapa memang apapun dalam bentuk apapun memang dibutuhkan itu adalah unsur-unsur yang sifatnya abstrak. Doa. Kemudian kan ada berikutnya adalah bertawakal. Dari doa kemudian awak bertawakal. Tawakal itu apa maksudnya? Awaklah berusaha, awaklah berjuang, segala prosedurlah dilewati, segala langkah-langkahlah dilakukan. Alek, wak berdoa kepada Allah, menyerah kepada Allah, bertawakal. Wahai Allah, kamilah pai ke medan perang, medan tempur, kamilah berjuang, kamilah berproses, kamilah berusaha. Soal menang kalah, soal hasil kami serahkan kepada Engkau ya Allah. Kalau menang kata Engkau nado yang kami bisa mengalahkan. Walaupun jumlah kami kau seketik, tapi kami lah berusaha. Jadi dituntutlah usaha. Ani-ani di rumah maka menang. Nah, orang pai ke medan tempur berjuang, bergerak, berusaha, pai kalah pengan, pai bertebaran di muka bumi, bakureh lah namanya, bakarajo lah namanya. Ada usaha. Soal hasilnya wak sarahan kepada Allah. Kalau diartikanlah doa ayat di sebelumnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah hendaklah orang beriman itu bertawakal. Karena kalau seandainya dalam perspektif yang harus saya bangun, berusaha saja tanpa ada doa, itu namanya adalah apalah nama itu? Sia-sia. Sombong awak. Hati-hati awak, sombong. Jadi kau usaha seakan-akan segala sesuatu itu berbasiskan dari usaha saja tanpa ada doa. Tapi doa saja tanpa ada usaha to 0,0, kosong aja. Ya namanya jala wa di surau berdoa aja. Iko pendekatan. Ada orang mengucap awak kurang tasawuf mau awak berdoa. Ndak takah tu cara itu.
pendekatan tasawuf yang diajarkan oleh Imam Ghazali itu adalah tasawuf amali. Amali itu apa? Amali itu adalah kerja. Usaha beribadah beramal Kata-kata amal itu banyak di dalam ayat Al-Quran. Itu kan kata kerja nama itu. Mungkin ada 360 kata amal yang ditemukan di dalam ayat Al-Quran. 109 itu berbentuk fi'il. Kaduanya kok adalah berorientasi kepada kerja. Artinya adalah ada usaha di situ. Jadi berusaha kemudian berdoa. Lakukan prosedurnya, lakukan secara duniawi, secara lazim, lalu kemudian awak bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Contohnya kau punya rumah wancak banyak pitih awak menyerahlah ke Allah Ta'ala tu apa dia je lalai, kau tialah di mati bo je lalai, kalau cilo orang cilo lah. Atau bangangu aja rumah. Masuklah orang maliang tu mau undang orang maliang nama itu. Itu nak takah tu pendekatannya. Itu namanya malaweh. Dia mungkin ada yang sifatnya jabariyah. Itu jabariyah. Itu baalai. Di mati boje lah. Tu kalau lah hilang itu baamal gak nyolai. Harus ada usaha. Usaha dikunci rumah. Lah ada ikhtiar awak. Ada usaha awak. Lalu kemudian kok dicilu ada orang, itu barulah jalannya takatu. Tapi kalau tidak ada usaha, tidak ada langkah-langkah dari awak. Lalu kemudian awak ngecewa lah tawakalnya kalau Allah Ta'ala, tidak bisa takatu. Jadi ada usaha. Lalu kemudian awak baca doa, wa ufawidu amri ilallah, fallahu khairul hafizin. Awak minta wa ufawidu amri ilallah, aku mengadukan melaporkan segala urusan aku kepada Allah. Allah itu adalah sebaik-baik orang yang menjaga. Orang yang menjaga memperbaiki segala macam itu Allah yang akan menyelamatkan. Allah yang akan memberikan kemenangan. Tapi lah berusaha dulu. Jadi kalau usaha tanpa ada doa berpotensi menjadi sombong. Lupa je diri, lupa je Tuhan ni. Lupa je Tuhan tu saja kalau kajian tasawuf mana dak tasangku je nama Tuhan, itulah kanai tauhid itu. Tapi jangan sampai fatalis lo. Berdoa saja tapi nak ada usaha ndak lo nama. Nah, jadi makanya umat muslim meraih kemenangan itu kemenangan yang harus disyukuri tetapi tidak membuat kita takabur. Ternyata di dalam ayat bisa waca lihat ayat itu panjang masih ada kaitannya kok. Idh taqulu lil mu'minina allay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Kata Allah Ta'ala, ingat, karena ada pertolongan Allah tadi itu, sebelumnya disebutkan pertolongan ketika engkau berkata bagi orang mukmin, artinya memberikan janji kepada mereka supaya tenang. Jadi ternyata Bapak Ibu, pasukan awak jumlahnya seketik kau tadi, mereka harus diberikan pesan supaya mereka optimis. Janjilah namanya istilahnya semangat. Pemimpin yang baik itu dia bisa memotivasi anggotanya. Kok jumlah seketik ni gua? Tentu harus dibakar semangat ini. Kalau tidak terpulang aja. Diberikan janji supaya tanang hati, tanang jiwa, tanang batinnya. Jadi kekuatan kata-kata, narasi dari seorang pemimpin itu terhadap pasukannya itu adalah penting supaya mereka percaya dan mereka tenang. Allay yakfiyakum ayyumiddakum. Adakah tidak memadai kepadamu bahwa ayyumiddakum rabbukum, Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Itu penguatan jiwa, penguatan batin, dimasukkan kaji sekali, dimasukkan paham, dimasukkan rasa. Apakah kamu tidak merasa cukup? Apakah kamu tidak merasa percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepadamu? Diberikan doktrin nilai.
Yakin dak bahwasannya kalau seandainya wak yakin akan mendapatkan kemenangan itu. Jangan pernah khawatir, takut dengan jumlah yang sedikit. Karena Allah akan memberikan pertolongan disebutkan bisalasati alafi minal malaikati munzalin. Allah turunkan 3.000 malaikat untuk membantu umat muslim. Tak nampak ada lawan tu dah. Secara zahir tak nampak ada jumlah seketek. Tetapi memang kalau Allah memberikan kemenangan itu, mencari sebenarnya lawanku banyak kok, tapi dalam pandangnya jumlah segini ini. Berarti kan optimis ya, mentalnya menjadi kuat, bisa mengalahkan lawan. Lalu kemudian orang kafir itu mencari umat muslim seketeknya lah sombong lah lehe-lehe. Dan ada je lah kau cemil kalah. Ya diganti aja tabang mata katu lah bahasa orang wak kau anunya acime atakah tu. Jadi makanya Allah Ta'ala memberikan pertolongan, memberikan bantuan bala tentara dari unsur malaikat. Banyak loh bantuan malaikat itu menjadi menjadi semangat umat muslim. Orang kafir menjadi keteteran. Ayo istilahnya kanai mentale. Kanai mentale. Alah kalang kabut adalah serak-serak strategi yang dibuat adalah hancur. Nabi Muhammad ternyata memang dalam strategi perangnya beliau selalu pendekatan musyawarah. Strategi awal didangalo dan lain. Bahkan itu beliau menerima aspirasi usulan dari sahabatnya. Berarti dengan musyawarah tidak egois loh. Mentang-mentangnya komandan, ada pemimpin, tu nak badang aja orang lain, nak buat aku, nak penting didanga. Justru Nabi Muhammad, beliau itu adalah sangat kompromis. Beliau mendanga usulan dari sahabat. Apa nak pilih? Alangkah berikutnya, strategi berikut, maraso dilibatkan yang lain. Bermusyawarah Nabi. Didanga loh. Lalu dengan demikian menjadi solid, menjadi bersatu umat muslim tadi, menjadi kuat menjadi kompak. Itulah ternyata banyak hal-hal yang membuat orang sukses, membuat berhasil mendapatkan kemenangan. Di samping ada kekuatan doa, kemudian ada kebersihan dan kejernihan niat untuk melakukan kebaikan yang lebih baik, kemudian melakukan musyawarah, kemudian tidak sombong, terus memberikan bekerja secara kuat, solid, lalu kemudian tidak meremehkan yang lain. Mentang-mentang Rasul kemenang, kemudian meremehkan yang tidak. Tetapi yang dibangun oleh Rasulullah adalah bagaimana membuat pasukannya bersatu, solid, kuat, dan yakin menang. Mentalnya adalah mental pemenang atau mental pejuang, mental petarung, sehingga kemenangan dengan mudah didapatkan. Semuanya adalah disebutkan di dalam Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi Allah yang memberikan pertolongan. Pertolongan Allah itu yang harus disyukuri. Demikian pembelajaran yang bisa kita petik di dalam surah Al-Imran ayat 123 dan 124. Karena memang pertolongan Allah itu kadang-kadang awak nak tahu, tetapi awak memetik atau menerima hasilnya. Maka perbanyak bersyukur, jangan sampai sombong. Sesuatu yang ada pada diri kita, kelebihan dan keunggulan yang ada, wajib kita syukuri. Jangan sampai mengakibatkan awak menjadi ujub, menjadi sombong. Karena dalam waktu yang singkat, semuanya akan bisa ditarik. Karena sesuatu yang banyak yang berlebih pada diri kita, khawatir itu yang akan menghancurkan kita. Maka berdoa kepada Allah, segala kekurangan-kekurangan itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ujian, cobaan itu diganti oleh Allah taala dengan kenikmatan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari semua proses perjuangan, langkah-langkah yang pernah kita lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.